Dan itu memang betul-betul merupakan barcode, ya, untuk membuka berbagai macam pintu gerbang, pintu gerbang kejayaan jati diri lah intinya. Ya. Jadi bukan hanya sebatas kekayaan lahir, ya, berupa materi, harta kekayaan, tapi juga kekayaan berupa kekayaan ilmu, ya kan? Dan kekayaan-kekayaan yang lainnya. Nah, kalau materi mah kayaknya gampang deh. Gampang. Insun Rahayu Balaria Waluya Asma Pangestu Hibar Pangriksa. Salam, segala salam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Nyimas Dewi Larasati bersama narasumber kita, beliau Kang Prabu Raga. Sehat selalu Kang Prabu? Puji mana? Puji mana, selalu berseri. Ya. Baik, pemirsa, terima kasih sudah setia menonton kanal Prabu dan Ratu. Dan kami berupaya untuk terus menyajikan tayangan-tayangan yang lebih menarik dan tentunya tetap memberikan edukasi kepada para pemirsa. Bocah Angon, Satrio Piningit, Ratu Adil, Imah Madi ini sangat menarik untuk kita bahas dan kita kaji lebih dalam lagi. Sehingga pada malam hari ini kita tetap dengan tema yang kemarin itu, ya, Kang Prabu? Siap. Baik, ada beberapa pertanyaan Kang Prabu yang perlu kami tanyakan langsung kepada Kang Prabu. Dalam video sebelumnya, Kang Prabu sudah menjelaskan ciri-ciri bocah Angon yang sifatnya umum. Ya, karena ciri-ciri tersebut disampaikan oleh Yang Prabu Jayabaya, sehingga masyarakat banyak sekali yang telah memahaminya. Nah, namun di video tersebut belum menyebutkan ciri-ciri Satrio Piningit lainnya. Di antaranya adalah bersenjatakan Trisula Weda. Oke, kemudian paras wajah sang Satrio Piningit ini tampan sekali laksana Dewa Batara Krishna. Nah, kemudian apakah Satrio Piningit yang Kang Prabu maksud juga punya ciri-ciri tersebut? Nah, mohon untuk dijelaskan Kang Prabu. Ya, siap. Jadi bersenjatakan Trisula Weda. Ya, sebetulnya tidak tepat ya kalau disebut sebagai senjata. Oke, ya. Siap. Karena Satrio Piningit ini kan seorang yang berjiwa kesatria, ya. Siap. Seorang yang berjiwa kesatria itu tidak membawa senjata. Oh, siap. Ya. Jadi lebih tepatnya itu sebetulnya disebut sebagai ageman, ya. Ageman itu bahasa Indonesianya itu apa? Pegangan. Pegangan, ya. Jadi yang dipegang, yang menjadi satu pedoman, ya, menjadi pedoman oleh sang Satrio Piningit ini disebut sebagai Trisula Weda. Jadi tiga kekuatan, ya. Tiga kekuatan. Kalau di dalam diri ini, tiga kekuatan ini adalah kekuatan guru sejati, satu, ya kan? Yang keduanya rasa sejati, ya. Dan yang ketiganya rasio sejati. Iya. Jadi guru sejati atau disebut juga sebagai bocah Angon, ya kan? Nah, rasa sejati disebut juga sebagai, kemarin sudah kita jelaskan, sebagai Ratu Adil, ya, dan rasio sejati atau pikiran yang sejati ini disebut juga sebagai Imam Mahdi. Ya. Imam Mahdi. Jadi atau disebut dengan keilmuannya ini disebut sebagai Sah Bandar Kari Madi. Tiga kekuatan ini, ya. Jadi Sah Bandar ini kekuatan lautan, ya. Kari itu pegunungan, Madi itu daratan. Jadi kalau di dalam diri lautan ini, ya, hati.
Hati, siap. Hati nurani atau Hati nurani. kekuatan dari sang guru sejati. Ya. Lautan ini kan atau air ini kan mendominasi 90%, ya siap. kan? Jadi di tayangan-tayangan sebelumnya juga sudah disampaikan. Jadi yang 10%-nya ini dibagi kekuatan daratan dan pegunungan. Ya. Jadi kalau pegunungan itu pikiran ya atau rasio tadi ya, dan daratan ini adalah rasa ya. Jadi baik rasa yang merupakan mungkin rasa kalau dicubit rasa berupa makanan. Ya kan? Atau berupa perasaan gitu ya. Jadi itu kekuatan yang disebut kekuatan Trisula Weda ini adalah 3 kekuatan tadi, Sah Bandar, Kari, Madi, gitu. Oh, ya. siap. Jadi sang Satrio Piningit ini ya berpedoman kepada 3 kekuatan ini. Siap. Jadi kalau di dalam diri ini ya kekuatan dari guru sejatinya yang memang sudah terus membimbing ya selama ini ya. Satrio Piningit ini sudah dari kecil itu dibimbing oleh Sabdo Palon ya. Kemudian juga dalam dirinya juga dibimbing oleh rasa sejatinya juga ya, juga oleh pikirannya tentunya. Ya. Jadi kalau yang ada di luar diri ini juga tentunya kan ada. Gitu kan, sebagai gurunya ya, juga sebagai seorang ratunya juga ya kan. Nah juga sebagai seorang ibunya. Ibu bukan berarti ibu kandung, bukan ibu kandung ini, ya. Gitu, ya. Ya jadi itu tadi 3 kekuatan tadi ya, Bocah Angon, Imam Mahdi, dan Ratu Adil. Ini yang menjadi pegangan. Menjadi pegangan dari sang Satrio Piningit yang kami sebutkan sebagai sosok sentral. Gitu kan? Jadi apapun yang disampaikan oleh ketiga tokoh ini ya, ini akan dipatuhi oleh sang Satrio Piningit ini. Ya. Jadi yang disebut dengan Trisula Weda itu ya, bukan ya. senjata-senjata yang seperti Trisula Weda gitu. Bukan berupa senjata ya. Nah, itu senjata kayak yang bahasa Sanepan ya. Sanepan ya, Siloka. Bahasa Siloka yang masih perlu ditranslate. Ya, karena yang perlu kita pahamin bahwa seorang ksatria berjiwa ksatria yang sejati itu tidak pernah membawa senjata. Sepakat, Kang Prabu. Jadi kalau disebut sebagai senjata ya, tentunya senjatanya adalah unsur alam. Betul. Senjatanya air, api, tanah, angin ya, dan energi. Energi nyawa, ya. betul. Itu. Jadi kalau mau lebih spesifik disebut sebagai senjata, senjatanya sang Satrio Piningit adalah itu. Sedulur papat kalimo pancer, nyawa, air, api, tanah, angin. Itu senjatanya. Iya. Masuk siap. Ya. Luar biasa. Jadi baik lahir maupun batin. Ya. Karena sedulur papat limo pancer yang disebutkan tadi juga ada unsur lahirnya, juga ada unsur batinnya. Begitu. Terus apa tadi? Tadi apakah juga ciri-cirinya itu seperti Batara Krishna gitu ya? Berparas tampan gitu. Berparas tampan seperti Batara Krishna. Iya, benar. Walaupun saat ini masih terus ya. Terus artinya, dikupas ya. Terus dikupas. Karena kan kemarin juga sudah disampaikan. Ya. Jadi sang Satrio Piningit ini ibaratnya baru keluar dari hutan. Baru turun dari gunung, ya kan? Jadi masih membawa kekuatan murni, kekuatan alam. Bentukan alam murni ya. Bentukan alam murni. Ya namanya baru keluar dari gunung, keluar dari hutan, ya kan? Ibaratnya kan masih kumus-kumus. Kumus-kumus. Ya. Jadi kalau toh umpamanya berlian ini, berliannya ini masih ada lumpurnya, mungkin masih ada terlapisi oleh batu-batu namanya koral ya.
yang masih perlu dipoles, perlu digosok gitu kan. Nah, makanya tiga kekuatan tadi sedang membentuknya. Siap. Trisula Weda yang disebutkan di awal tadi sedang membentuk jiwa kesatrianya itu benar-benar muncul, maka benar-benar yang namanya paras tampan rupawan itu betul-betul nanti akan terpancar dari jati dirinya gitu loh. Karena memang sesungguhnya jati dirinya ini betul-betul tampan rupawan, ya. Cuman sementara ini ya masih itu tadi gitu loh. Jadi belum keluar full power. Tapi pada saatnya nanti ya kalau sudah betul-betul ya keluar ya auranya. Aura jati diri sejatinya, maka pasti semuanya akan terpana, semuanya akan terpesona gitu, oleh ketampanannya gitu. Siap. Pasti. Dan secara postur tubuhnya pun memang betul-betul gagah ya, perkasa gitu kayak kan. siapa gitu. Ya kayak guru dan ratunya. Luar biasa. Kemudian ada lagi Kang Prabu, apakah ada ciri-ciri khusus lah yang menjadi ikon gitu loh ya, sosok Satrio Piningit ini menurut beliau Kang Prabu gitu? Iya. Jadi ikon. Selain yang ciri-ciri umum ya, yang khusus selain ciri-ciri umum yang sudah disampaikan di secara umum ya, oleh Eyang Prabu Jayabaya dan yang lain-lainnya ya, sudah disebutkan. Memang ada ciri-ciri khusus ya, yang pokoknya bisa menggelegar lah. Ya, jadi ciri-ciri khususnya itu beliau ini punya barcode istilahnya. Punya barcode di tangannya. Ya, punya barcode. Jadi barcode ini istilahnya untuk transaksi. Ya. Untuk transaksi. Berbagai transaksi lah, berbagai transaksi. Baik transaksi keilmuan maupun transaksi untuk membuka gudang harta. Gitu ya. Barcode yang secara bentukan alam juga, Kang Prabu? Bentuknya memang bentuk secara alami ya, alami. Walaupun tetap bagian dari program rancangan alam semesta ya. Tapi tetap beda itu. Tetap beda. Dan itu memang betul-betul merupakan barcode. Ya, untuk membuka berbagai macam pintu gerbang. Pintu gerbang kejayaan jati diri lah intinya. Betul. Jadi bukan hanya sebatas kekayaan lahir ya berupa materi, harta kekayaan, tapi juga kekayaan berupa kekayaan ilmu. Ya kan? Dan kekayaan yang lainnya. Gitu. Kalau materi mah kayaknya gampang deh. Gampang. Yang penting wadahnya siap dulu gitu ya. Ya, karena visi misinya ini kan bukan hanya sebatas mewujudkan kemakmuran, ya kan? Tapi benar-benar mewujudkan tatanan kehidupan berperadaban luhur yang sawarga maniloka kekal abadi. Semua pada nyari ini mana ya barcode-nya. Iya. Jadi kehidupan surga yang selama ini ada di alam batin, yang ada di alam akhirat, ya kan? Ini diturunkan ke bumi ini. Ya. Walaupun sebenarnya memang dari dulu juga sudah di bumi ini, ya kan? Tertutup, Kang Prabu. Tertutup oleh berbagai macam seperti inilah carut marutnya kehidupan secahilangnya jati diri lah ya. Intinya karena kehilangan jati diri sehingga kehidupan yang surgawi ini tidak nampak. Kita butuh mempersiapkan wadah semua. Kan. Dan wadahnya tentunya adalah kita semua. Mari kita bangkit semua, gitu loh. Mari kita kaya raya bersama. Berjaya bersama, ya, dalam tatanan kehidupan yang surgawi bersama-sama. Gitu. Puji mana, enak loh Kang Prabu ngajaknya ya. Ya pastilah terwujud. Jadi semuanya biar
berada di surga semuanya ya. Jadi bukan hanya manusia saja ya kan, tapi juga makhluk-makhluk yang lainnya. Betul. Ya, biar semuanya bahagia. Bahagia. Ya kan? Jadi bukan hanya sekedar doa, tapi benar-benar nyata kita rasakan, kita alamin bersama-sama. Nah, gitu. Gimana ya? Karena jadi alangkah lebih bermartabat, lebih mulianya surga itu kita wujudkan bersama-sama. Ya. Betul. Jadi surganya itu benar-benar hasil dari karya kita bersama, bukan pemberian gitu loh. Jadi bukan suatu permohonan, ya. Tapi memang benar-benar hasil karya. Hasil karya. Itu akan jauh lebih tinggi nilainya, betul, gitu, ya kan? Ya. Daripada surganya itu diberi. Ya. Sekalipun yang memberikan Tuhan, tentunya kita akan jauh lebih malu lagi kalau yang memberikan Tuhan. Gitu. Ternyata kita nggak bisa apa-apa, gitu kan, gitu malu loh. Ya. Dan mungkin. Padahal kan dari dalam kandungan pun sudah diberikan potensi, bakat, ya, berbagai macam bekal lah untuk mewujudkan kehidupan surga itu sudah ada dalam diri masing-masing. Gitu. Kalau surganya itu masih harus merengek, harus memohon, rasanya ini kok nggak tahu diri banget gitu loh. Ya? Betul, gitu. Kang Prabu. Ya mungkin karena manusia sekarang ini hanya memikirkan kehidupan lahir saja, tanpa memikirkan kehidupan para batin, karena mungkin doktrin itu membuat hal seperti ini ya Kang Prabu ya. Iya, jadi yang perlu untuk kita ingat, kita sadari juga bahwa leluhur bangsa kita ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Jadi kita harus ingat ya, harus menyadari itu ya, dengan terus menggali ya. Betul. Betapa leluhur kita ini mahakaryanya itu sebetulnya sangat luar biasa sekali. Luar biasa loh. Ya. Ini harus kita gali terus, kita kaji ya. Kaji. Iya, jadi jangan mengagung-agungkan leluhur dari bangsa lain. Wah, ya. itu sangat durhaka sekali. Durhaka sekali, ya. Kang Prabu. Ya. Seakan-akan leluhur kita itu primitif. Iya. Padahal leluhur kita itu luar biasa sekali, kan? Gitu loh. Iya. Kita hidup di Nusantara, tetapi kita mengagungkan leluhur yang berada di luar Nusantara. Gimana itu Kang Prabu? Kan tahu diri namanya. Tahu diri. Ya kan? Semoga segera sadar ya, pemirsa. Semuanya harus segera menyadari. Menyadari, ya? Betul. Dan kita harus tahu bahwa sejarah itu dibuat dari pemenang perang. Jadi makanya perlu lagi kita itu menggali sejarah dari dalam diri. Benar. Biar dibuka semuanya. Begitu kan Kang Prabu? Memorinya itu ada di dalam diri ya kan? Di luar diri, di alam ini juga ada. Memori perjalanan masa lalu itu ada, ya. Berupa residu energi, ya. Mungkin berupa candi-candi, berupa prasasti, dan peninggalan-peninggalan yang lain, lainnya, yang terkubur itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Bahwa leluhur bangsa ini sungguh luar biasa, istimewa. Di kehidupan bumi alam. Iya. Gitu loh. Itu harus kita sadarin. Terus kita sadari, siapa lagi kalau bukan kita? Iya. Ya, pemerintah semoga juga terketuk lah. Iya. Dan tentunya kalau kita mengingat dan menyadari potensi kekuatan leluhur itu, ya tentunya leluhur itu akan membantu kita. Pasti. Ya. Buktinya kita, Kang Prabu, setiap hari hidup dalam keajaiban. Iya. Puji makna, wow. Jadi jangan lupa juga dengan sesaji Nusantara. Sesaji Nusantara. Nanti kita perlu untuk mengkaji lagi ya. Iya, nanti Nusantara iya, di awal sudah ada. Sudah ada, tapi memang nanti kita akan kaji lagi lah setelah Satrio Piningit, mungkin kita jeda beberapa episode gitulah ya. Tapi soalnya banyak sekali yang DM untuk bahas Satrio Piningit terus Kang Prabu. Baik. Kang Prabu, untuk pembahasan kali ini Satrio Piningit sedikit saja ya, jadi cukup dulu lah. Oke, siap. Nanti pasti kita kaji dan kita persembahkan kepada pemirsa untuk edukasi juga. Siap. Hatur nuhun Kang Prabu atas waktunya.
Baik pemirsa, perjumpaan kali ini saya rasa cukup di sini. Lain waktu, lain kesempatan pasti kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang tentunya lebih menarik lagi. Hatur nuhun, anu kasuhun, salam segala salam. Insun rahayu, bawaria waluya, asma pangestu hibar pangriksa.